pagi Lo Sumaya. Ya, selamat pagi Lo Sucindria. Halo adik-adik di rumah. Hai semuanya. Selamat hari Minggu. Ya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada saat ini, sehingga kami pun boleh kembali berkumpul bersama teman-teman kami untuk memulai ibadah kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami dengan baik, sehingga dapat mengikuti ibadah dengan penuh sukacita, dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lo Semaya, Iya. kita akan memulai ibadah kita. Kita Iya, mau naikkan pujian Stop, Ku Mau Katakan. Wih, Wah, lagu keren. apa ya itu? Ada yang ingat? Ya, lagu tentang Kita akan mau mengatakan tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. semuanya semangat ya. Oke, pakai gerakan. Ayo. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang sudah tertera di depan ini, dan atau juga bisa melalui ke gereja, dititipkan di gereja ya pada hari dan jam kerja dari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian kembali, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi ketetapan dalam hati kita, boleh menjadi berkat dalam setiap langkah kita boleh dituntun melalui firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita naikkan pujian ini. Ada gerakannya ya adik-adik. Yuk, pakai gerakan lagi ya. Semangat semuanya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Ayo, lebih semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, apa kabar?
Kakak berharap adik-adik semuanya di hari ini baik-baik saja. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa merenungkan kembali firman Tuhan. Oh ya, sekarang kakak berada di halaman gereja kita. Sudah lama ya kita tidak ketemu untuk beribadah. Tetapi diharapkan kita tetap punya sukacita untuk bisa mengikuti ibadah secara online. Nah adik-adik yang terkasih, di hari ini kita akan merenungkan satu tema, hati-hati gunakan matamu. Mengapa ya tema ini muncul? Nah untuk merenungkannya, mari sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa di saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, hingga hati kami dipenuhi sukacita dan kami sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan membaca satu bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Nah, Kak Wanda akan bacakan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat untuk kita sekalian. Yosua pasal 7 ayat yang kedua, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Nah, demikian bacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kisah yang kita baca tadi adalah kisah tentang Yosua dengan bangsa Israel. Dan kisah ini menceritakan mereka akan masuk melakukan penyerbuan ke kota yang kedua, yaitu kota Ai. Sedangkan kota yang pertama adalah kota Yeriko yang begitu besar. Pada waktu akan memasuki Ai, Yosua memberitahu kepada beberapa orang untuk pergi mengintai Ai. Maka pergilah beberapa orang pengintai, mereka memasang kemah di sana dan mulai melakukan pengintaian. Selesai mengintai, mereka kembali kepada Yosua dan menyampaikan kepadanya, tidak usah disuruh orang yang banyak untuk menyerbu Ai. Cukup kirimkan beberapa prajurit saja, sebab Ai adalah kota yang sangat kecil. Adik-adik yang terkasih, kenapa demikian? Mereka pergi ke sana dengan jumlah prajurit yang kecil, yang sangat sedikit, meskipun kota Ai tidak terlalu besar. Sebab bangsa Israel baru saja melakukan satu penyerbuan dan penaklukan terhadap kota yang hebat pada waktu itu, yaitu kota Yeriko. Akhirnya Yosua bersama mengutus beberapa orang, yaitu sekitar 3.000 orang prajurit diutus untuk masuk ke Ai. Maka prajurit-prajurit yang diutus itu, mereka pergi, mereka masuk dan melakukan penyerbuan di Ai. Apa yang terjadi dengan penyerbuan itu? Adik-adik yang terkasih, ternyata Alkitab kita di ayat 5 memberikan catatan-catatan yang sangat mengejutkan. Pertama dari catatan itu, pasukan Ai membunuh 36 prajurit Israel. Bagi kita mungkin hal biasa, tetapi bagi mereka itu adalah satu pukulan, kegoncangan, kekalahan yang sangat besar. Mengapa demikian? Sebab bangsa Israel baru saja mengalahkan kota Yeriko, satu kota yang sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat Kanaan. Tetapi di tangan Ai, bangsa Israel dikalahkan. Nah, adik-adik yang terkasih, pada waktu prajurit-prajurit Israel ini 36 orang tewas kira-kira, mereka tidak hanya mengalami kematian, tapi prajurit yang sisanya terusir jauh dari wilayah kota. Dan ini menunjukkan betapa hebatnya kekuatan pasukan Ai. Apa yang terjadi dengan pasukan Israel yang sudah lari dan mereka kembali ke tempat tinggal mereka? Ternyata Alkitab di ayat yang sama, yaitu ayat yang kelima, mencatat mereka menjadi sangat tawar hati.
Adik-adik, tawar hati ini bukan berarti ya udahlah, pasrah, ya udahlah, sudah terjadi. Tidaklah demikian. Dalam bahasa asli, tawar hati diartikan mereka kecewa, mereka marah, bahkan mereka putus asa. Dan kekecewaan, kemarahan, keputusasaan ini mereka tunjukkan bukan kepada Yosua saja, tetapi kepada Tuhan Allah Israel. Pada waktu sikap itu mereka sampaikan, maka Yosua mulai mengumpulkan semua rakyat Israel dan mereka bersujud di hadapan Tuhan di depan tabut perjanjian. Lalu Yosua mengoyakkan bajunya dan sujud kepada Tuhan dengan satu sikap penyesalan kepada Tuhan. Dan kemudian Yosua mulai naikkan keluhan-keluhan prajurit Israel, keluhan-keluhan yang disampaikan oleh rakyat Israel. Yang pertama dia sampaikan di sana, Tuhan, ini dicatat di ayat yang ke-7 dan ke-9. Mengapa Tuhan ingkar janji? Kenapa? Kenapa Tuhan membawa Yosua memimpin bangsa pilihan Tuhan, memenangkan pertempuran, memasuki tanah Kanaan, menduduki dan menghancurkan Yeriko, tetapi Ai tidak bisa mereka taklukkan? Apakah Tuhan membiarkan kekalahan ini? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Di manakah Tuhan yang berjanji? Untuk bangsa Israel, mereka akan melihat bahwa Allah yang disembah saat ini bukan lagi Allah yang bisa dipercaya. Sebab Allah yang berjanji membawa mereka akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan, ternyata justru membuat mereka mengalami kekalahan. Kemudian untuk bangsa-bangsa Kanaan, mereka akan melihat bahwa Allahnya Israel bukan siapa-siapa. Dia tidak berdaya dan bangsa pilihan ini bukan punya Allah yang hebat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa jawaban Tuhan ketika keluhan-keluhan yang disampaikan di pasal yang sama ini, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9? Ternyata Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel, dimulai dari suku, kaum, keluarga, dan bahkan perorangan. Pada waktu mereka dikumpulkan dan diperiksa satu persatu, ternyata ditemukan salah satu orang yang bernama Akan, berasal dari suku Yehuda. Dia melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Akan? Dalam pasal yang ke-7 dicatat ada beberapa hal yang dilakukan Akan. Pertama, aku melihat barang-barang yang indah itu. Itu adalah salah satu pengakuan yang Akan ucapkan. Akan melihat akan harta-harta yang dimiliki oleh Ai. Dan dia menjadi pribadi yang mengingininya. Kemudian ketika mata ini melihat, hati mengingini, lalu ada tindakan mengambil. Dia mengambil dan dia menyembunyikannya. Adik-adik yang terkasih, lihatlah bagaimana mata bisa membawa kita kepada kehancuran. Mata bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ai akan melihat harta milik Ai, kemudian dia mengingininya, dia mengambilnya dan menyembunyikan di dalam kemahnya. Ini adalah kekejian besar di hadapan Tuhan, sebab sudah diperintahkan kepada Akan dan seluruh rakyat Israel pada waktu penyerbuan terjadi, tidak boleh mengambil barang-barang itu. Ada barang-barang yang dikhususkan yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi waktu Akan melihat, mengingini, mengambil dan menyembunyikan, dia melakukan tindakan yang menghancurkan dirinya dan juga bangsa pilihan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika pengakuan ini Akan sampaikan, dia mengaku berdosa di hadapan Tuhan, akan mendapat hukuman dari Tuhan melalui bangsa pilihan ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat dosa satu orang merugikan banyak orang. Hanya karena keinginan mata, ketika mata melihat, ada keinginan, dia mengambil dan menyembunyikan. Itu menghancurkan bukan hanya kehidupannya, tapi kehidupan bangsa Israel. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah Ai ini? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bisa belajar satu hal yang pertama, bahwa Allah ketika Allah berjanji untuk umat pilihan, dia tetap menepati. Dia Allah yang setia. Ketika dia janji untuk setia, maka dia tetap setia dengan janjinya kepada umat pilihannya. Kepada Yosua, dia tetap memimpin mereka. Setelah akan melakukan pengakuan itu,
Tuhan menolong Israel untuk menaklukkan Ai. Tuhan menolong Yosua bersama prajurit-prajurit menaklukkan. Allah juga janji untuk menyertai Israel dan itu dibuktikan. Ai dikalahkan, bangsa pilihan ini bisa masuk menduduki kota-kota di Kanaan. Untuk bangsa-bangsa Kanaan, mereka akan mengenal bahwa Allah Israel adalah Allah yang setia, Allah yang perkasa, yang tidak bisa dikalahkan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Israel melanggar perjanjian Allah, yaitu mata yang tertuju pada dosa. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan untuk apa yang kita alami, padahal kita tidak belajar untuk menyelidiki kehidupan kita. Mungkin bukan hanya kadang, tapi seringkali kita menyalahkan Tuhan. Dengan salah satu perbuatan, yaitu keinginan yang muncul daripada mata ketika melihat, maka itu akan membawa kita kepada kehancuran kalau kita tidak belajar untuk setia. Dari kisah di Ai ini kita belajar bahwa ingat kita punya Allah yang setia pada perjanjiannya. Oleh sebab itu sebagai umatnya, mari kita belajar untuk setia. Adik-adik yang terkasih, saat ini adalah masa pandemik di mana kita tidak lagi beraktivitas seperti biasa. Kita banyak menggunakan mata kita untuk berkomunikasi. Misalnya kita harus melakukan sekolah dengan menggunakan aplikasi mungkin Zoom atau Google Meet atau yang lainnya yang dilakukan secara online. Dan itu mata berperan. Ataupun juga kita akan melakukan banyak aktivitas mencari informasi melalui berbagai macam channel yang ada di internet. Pakailah mata kita untuk alat yang memuliakan Tuhan. Sebab ingat, kita adalah umat pilihan yang mengalami kasih dan pemeliharaannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami belajar dari kisah Yosua dan masyarakat Israel ini. Tuhan tolong kami agar kami tetap setia, berikan kami kekuatan, dan di masa pandemik ini kami belajar menggunakan hal-hal yang baik yang Tuhan berikan untuk kami, termasuk mata kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, minggu depan kita masih akan ibadah online dan kita akan merenungkan firman Tuhan lagi. Untuk persiapan ibadah minggu depan tanggal 23 Agustus, coba adik-adik sekarang lihat ada dua gambar yang akan saya tampilkan. Silakan adik-adik lihat baik-baik gambar apa saja itu. Kemudian tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Lihat baik-baik, kalau perlu di pause. Kemudian tuliskan di kolom komentar gambar apa saja itu ya. Silahkan tuliskan paling lambat tanggal 23 Agustus. Oke. Siap ya? Gambar yang pertama adalah gambar ini. Gambar apa saja ini? Gambar yang kedua adalah gambar ini. Gambar apa saja ini? Oke. Terima kasih untuk persiapan firman Tuhan adalah gambar-gambar ini. Dan sekali lagi tolong tuliskan di kolom komentar. Tuhan memberkati.